Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan web novel Kage no Jitsu Yakuza ni Naritakute. Pada part kali ini, cerita akan berfokus kepada karakter Epsilon dan juga Sid Kageno. Gimana keseruannya kali ini? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Kita tahu pada part yang lalu, Epsilon sedang dikejar oleh 5 anggota kelas menengah dari Ordo Diabolos. Dan sebenarnya, melawan 5 anggota menengah dari Ordo Diabolos itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Epsilon. Namun kini ia sedang terluka parah tepat di dadanya akibat pertarungannya yang ia jalani sebelumnya saat melawan petinggi dari Ordo Diabolos, yaitu Mordored. Kali ini, panel cerita pun dibuka dari Epsilon yang sudah sedikit kewalahan untuk melarikan diri dari para pengejar. Jadi mau tidak mau, Epsilon harus bertarung dengan mereka. Saat itu, salah satu dari pengejar pun mengambil satu langkah maju untuk memperpendek jarak di antara mereka. Tapi tentu saja, jarak yang diambil oleh pengejar itu masih terbilang jarak yang aman, sehingga saat Epsilon melakukan serangan mendadak dari tempat ia berada, para pengejar itu masih bisa menangkisnya dengan mudah. Yap, seperti yang diduga, anggota kelas menengah dari Ordo Diabolos yang mengejar Epsilon ini sudah memiliki pengalaman bertarung yang hebat. Sehingga walaupun mereka tahu bahwa Epsilon ini terluka, tapi tetap saja kewaspadaan mereka terhadap Epsilon itu tidak menurun. Namun tiba-tiba saja, kepala dari satu orang pengejar tadi langsung tertebas oleh Epsilon dengan menggunakan sayatan sihir dari pedangnya. Dan tentu saja hal itu membuat keempat pengejar lainnya sangat terkejut. Bahkan karena hal tersebut, keempat pengejar yang tersisa dengan cepat merubah postur mereka menjadi postur bertahan. Tapi tetap saja, keempat pengejar itu tidak bisa menutupi wajah terkejut mereka. Di sini para pengejar itu mulai berbicara bahwa mereka tidak menyangka ada seseorang yang mampu melepaskan sebuah sihir dari pedangnya. Karena memang melepaskan sihir dari sebuah pedang adalah hal yang sangat luar biasa dalam dunia ini. Dan hanya pendekar pedang yang memiliki skill berpedang tinggilah yang dapat melakukannya. Namun karena hal itu tidak praktis dalam pertarungan nyata, maka hanya sebagian kecil pendekar pedang saja yang bisa melakukannya. Dikatakan juga bahwa kontrol terhadap sihir akan menghilang begitu sihir yang dilepaskan meninggalkan tubuh pemiliknya. Dan untuk mempertahankan sayatan sihir yang dibuat dari pedang itu agar tidak menyebar dan tetap padat, maka pendekar itu harus mengeluarkan banyak sekali energi sihir. Tentu saja, itu akan memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga hanya mereka yang memiliki kontrol sihir tinggi sajalah yang bisa melakukan hal tersebut. Dan di sini, Epsilon bisa melakukannya. Saat itu, Epsilon pun langsung mengeluarkan skill pedang terbaiknya, yaitu ratusan tebasan pedang yang dibaluti dengan sihir. Dan di sini, Epsilon juga bisa mengendalikan seluruh tebasan sihir dari pedangnya itu dengan sangat mudah. Para pengejar yang melihat hal itu pun sangat panik, dan mereka berusaha untuk berpencar dan menyerang Epsilon dari berbagai sisi. Tapi Epsilon pun berkata bahwa itu adalah hal yang sia-sia saja. Lalu Epsilon pun membuat seluruh tebasan pedang sihirnya itu menjadi sebuah barrier, sehingga salah satu pengejar yang berada paling dekat dengan sayatan pedang dari Epsilon pun langsung terbunuh secara instan. Di sini, Epsilon pun tidak mengulurkan serangannya, begitu juga dengan ketiga penyerang yang masih tersisa. Saat itu, salah satu penyerang itu pun melihat sebuah celah dalam barrier milik Epsilon. Tapi, itu adalah tindakan yang salah, karena memang celah itu sengaja dibuat oleh Epsilon untuk memancing mereka. Dan benar saja, salah satu dari ketiga penyerang itu pun langsung kehilangan nyawanya. Dan kini, hanya tersisa 2 penyerang lagi yang menjadi musuh dari Epsilon. Epsilon pun cukup percaya diri untuk menghabisi 2 pengejar yang tersisa. Tapi tiba-tiba saja, serangan dari Epsilon pun berhenti dan mukanya menjadi kusam. Lalu Epsilon pun jatuh berlutut ke tanah. Di sini, Epsilon sudah mencapai batasnya, di mana luka fatal di dadanya akibat bertarung dengan Mordored telah memburuk sampai ke tingkat
ia sudah tidak bisa mengangkat pedangnya lagi. Kedua pengajar itu pun juga menyadari bahwa ini adalah batas dari Epsilon yang terluka parah. Dan mereka pun sudah tidak mulai mewaspadai Epsilon lagi, karena ia sudah tidak berdaya dan kesakitan. Saat itu, Epsilon pun berpikir keras untuk menyelesaikan masalah ini. Ia bisa saja membunuh satu orang lagi dengan memaksa dirinya untuk melewati batas. Tapi, bagaimana dengan musuh yang satunya lagi? Dalam kondisi yang seperti ini, ia tidak bisa membunuh dua orang sekaligus. Apalagi sekarang, yang ia lawan adalah anggota Ordo Diabolos tingkat menengah. Tapi ia pun tidak putus asa dan memutuskan untuk bertarung sekali lagi. Lalu dengan cepat, Epsilon pun langsung mengambil pedangnya yang terjatuh di dekatnya. Namun salah satu pengejar yang mengetahui hal itu pun langsung menginjak tangan Epsilon, sehingga Epsilon tidak bisa meraih pedangnya. Di sini pengajar itu bilang bahwa Epsilon tidak akan dibunuh sebelum ia memberikan informasi yang cukup untuk menjatuhkan Shadow Garden. Kedua pengajar itu pun juga senang, karena jika mereka berhasil mendapatkan informasi dan mengalahkan Epsilon, maka mereka akan dipromosikan sebagai anggota tingkat atas. Melihat kesempatan bertarungnya yang sudah hilang, Epsilon pun berpikir untuk membunuh dirinya sendiri dengan belati yang ia telah sembunyikan. Karena Epsilon juga berpikir jika ia sampai tertangkap dan membocorkan segala informasi mengenai Shadow Garden, itu merupakan hal yang lebih buruk daripada kematian. Jadi di sini ia pun mengeluarkan belatinya dan bermaksud untuk membunuh dirinya sendiri. Melihat hal itu, kedua pengajar itu pun tidak tinggal diam, dan mereka pun langsung menendang belati yang Epsilon pegang. Tapi anehnya, kaki dari pengejar yang menendang Epsilon tadi langsung putus entah kemana. Lalu, ada suara langkah kaki yang tepat berada di belakang Epsilon. Jantung Epsilon pun langsung berdetak kencang karena suara langkah kaki itu. Ia pun menatap ke belakang dan berkata bahwa, "Kau ada di sini ya?" Epsilon pun mengatakan hal itu dengan mata yang berair seakan-akan ia yang tadinya sudah putus harapan, kini telah melihat cahaya harapan yang baru. Yaps, yang berdiri di belakang Epsilon adalah bocah laki-laki biasa yang berambut hitam. Dan kita tahu, bocah laki-laki itu adalah Sid Kageno, yaitu pemimpin dari Shadow Garden. Pengejar yang terpotong kakinya itu langsung menghentikan pendarahannya dengan sihir, lalu memelototi bocah laki-laki yang ada di hadapannya. Di sini, ia pun bertanya-tanya siapakah bocah laki-laki yang ada di hadapannya itu. Namun bocah itu telah memotong kakinya. Jadi pengejar itu pun langsung murka dan berniat membunuh bocah itu dengan pedangnya. Tapi saat pengejar itu ingin menyerangnya, tiba-tiba saja bocah laki-laki itu langsung menghilang. Lalu tangan bocah itu langsung menembus dada dari sang pengejar. Dan tentu saja bocah itu langsung mengambil jantung dari pengejar dan meremukkannya. Saat menjelang ajalnya, pengejar itu pun sempat bertanya tentang siapakah sebenarnya bocah berambut hitam ini. Tapi pengejar itu sudah tiada. Sekarang, hanya tinggal satu pengejar lagi yang masih tersisa. Dan itu pun ia sedang tercengang karena temannya telah mati secepat itu. Karena direbut jantungnya lagi. Dan di sini, Epsilon yang melihat tuannya menghabisi salah satu pengejar itu pun langsung terpana karena kehebatan tuannya. Lalu Epsilon juga menyebutkan nama Shadow sama saat ia memuji tuannya. Hal itu tentu saja membuat satu pengejar yang tersisa semakin takut karena ternyata yang ada di hadapannya adalah bos dari musuh organisasi mereka, yaitu Shadow. Lalu dengan cepat, Shadow pun langsung merenggut jantung dari pengejar terakhir itu. Setelah menghabisi dua pengejar tadi, Shadow pun langsung menyembuhkan luka dari Epsilon. Dan di sini Shadow pun menyapa Epsilon karena memang sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Mendengar sapaan dari tuannya itu, Epsilon pun dengan cepat mengangkat kepalanya dan mengucapkan salam juga terasa terima kasih kepada tuannya itu. Di sini, Shadow pun menggunakan metode penyembuhan cepat, tapi anehnya kekuatan sihir yang digunakan Shadow dalam penyembuhan Epsilon itu tidak terlalu banyak, dan hal itulah yang selalu membuat Epsilon sangat kagum dengan kekuatan tuannya. Walaupun darah dan kekuatan fisik Epsilon
masih harus dipulihkan secara penuh, tapi Epsilon sangat lega karena luka di dadanya telah tertutupi. Namun, saat ia melihat dadanya, ia pun sangat kaget karena slime empuk yang menutupi dadanya itu telah menghilang. Kita tahu saat di manganya, Epsilon dengan sengaja menumpuk banyak slime empuk untuk menutupi dadanya agar terlihat besar, dengan tujuan untuk menarik perhatian dari Shadow. Dan kini, ia pun malu karena dada ratanya terekspos di hadapan Shadow. Di sini Epsilon pun memutar otak untuk mencari jalan keluarnya. Namun tiba-tiba saja Shadow pun bertanya kepada Epsilon apakah Epsilon sedang melakukan investigasi. Mendengar pertanyaan itu, Epsilon pun dengan cepat menjawab iya, bahwa ia sedang melakukan investigasi saat ini. Mendengar hal itu, Shadow pun berkata lagi, aku mengerti. Jadi itulah sebabnya kau memotong rambutmu. Kita tahu bahwa sebelumnya rambut Epsilon itu telah terpotong akibat pertarungannya bersama Mordored. Tapi di sini, Epsilon pun menjawab bahwa alasan ia memotong rambutnya adalah untuk dijadikan penyamaran dalam investigasinya. Mendengar hal itu, Shadow pun langsung memuji Epsilon. Tak beberapa lama mengobrol, Epsilon pun ingin berkata bahwa ia harus pergi untuk melaporkan investigasinya kepada Alpha. Namun di sini, Shadow pun berkata bahwa Epsilon jangan pergi untuk melaporkan investigasinya dulu kepada Alpha. Dan di sini, Shadow juga meminta kepada Epsilon untuk menjadi partnernya saja dalam menuntaskan rencana yang ia buat. Mendengar hal itu, Epsilon pun menjadi sangat senang dan berkata bahwa ia akan menjadi partner yang baik untuk tuannya itu. Di sini, Epsilon juga sempat menanyakan tentang sihir kuat yang ia lihat pada kota ini. Lalu Shadow pun menjawab bahwa itu adalah sihir yang ia lepaskan untuk meniru legenda Black Rose. Dan rencana kali ini ada hubungannya dengan Black Rose. Walaupun Epsilon tidak terlalu mengerti tentang rencana tuannya itu, tapi ia tetap berkata bahwa ia akan mendukung tuannya dengan sepenuh hati. Panel cerita pun berpindah ke monolog singkat Sid Kageno yang berkata bahwa saat ini ia telah menyelamatkan Epsilon dari karakter jahat. Namun saat Epsilon berkata bahwa ia akan melaporkan informasi yang ia dapat setelah investigasinya, membuat Sid menjadi keringat dingin. Karena memang investigasi ini pasti ada hubungannya dengan Mitsugoshi Group. Jadi, jika Alpha tahu kalau Sid ada di sini, maka itu bisa menjadi hal buruk bagi Sid. Dan mungkin saja Alpha akan memarahinya lagi. Jadi di sini Sid pun memutuskan untuk membawa Epsilon bersamanya, agar Epsilon tidak melaporkan tentang dirinya kepada Alpha. Setelah berdiskusi, entah kenapa, Epsilon pun setuju untuk membantu dalam permainan Black Rose ini. Dan sekarang, Epsilon pun berpakaian layaknya prajurit muda dari Black Rose. Di sini, Epsilon pun menanyakan, apakah pakaian ini cocok untuknya? Mendengar pertanyaan itu, Sid pun menjawab bahwa pakaian itu sangat cocok untuk dirinya. Ya, karena memang rambut Epsilon juga sudah menjadi pendek, dan dada aslinya yang kecil itu, jadi Sid pun berkata bahwa Epsilon itu sangat cocok untuk menyamar menjadi prajurit laki-laki. Di sini, Epsilon pun berkata lagi bahwa itu semua berkat Sid yang telah memberikan slime bodysuit-nya yang agak banyakan, dan mengencangkan lilitan slime itu, sehingga membuatnya terlihat seperti laki-laki. Walaupun sekarang ia kesulitan dalam bernafas, tapi inilah bukti kesetiaannya kepada Sid. Epsilon pun mengatakan hal itu dengan muka yang agak terpaksa, karena memang Epsilon itu jatuh cinta kepada tuannya, dan ia ingin tuannya itu melihat Epsilon seperti wanita yang anggun, tapi sekarang tuannya malah membuatnya seperti laki-laki. Lalu, Sid pun berkata bahwa sekarang Epsilon harus menyamar sebagai adik laki-lakinya. Mendengar hal itu, Epsilon pun berkata bahwa siap, Sid Onisama. Entah kenapa, mood Epsilon menjadi naik lagi setelah Sid mengatakan bahwa Epsilon akan menjadi adik laki-lakinya. Kemudian, Sid pun menjelaskan sedikit tentang Black Rose kepada Epsilon, bahwa sebelumnya pasukan Black Rose telah melakukan penyerangan kepada daerah sekitar sini. Dan sekarang, mereka pun sedang melakukan pembersihan di medan perang ini. Jadi sekarang tugas mereka adalah melakukan sebuah investigasi selagi para pasukan Black Rose itu membersihkan medan perang ini.
Setelah mengatakan hal itu, Sid pun mengeluarkan sihir yang bernama radar atom dalam skala kecil di ujung jarinya, lalu melepaskannya ke udara. Dan ternyata, radam atom itu pun menyebar ke seluruh medan perang. Melihat tuannya yang melakukan hal itu, membuat Epsilon berkata bahwa sihir tuannya itu selalu luar biasa di matanya. Bahkan Epsilon berkata bahwa ia akan menangis ketika melihat tuannya mengeluarkan sihir seperti itu lagi. Menanggapi hal itu, Sid pun hanya tersenyum saja kepada Epsilon. Tapi dalam hatinya Sid berkata bahwa Epsilon adalah orang yang selalu melebih-lebihkan atau bisa disebut sebagai orang yang lebay. Sid berkata seperti itu dalam hatinya karena memang saat di markas Shadow Garden, ia selalu mendengar kata-kata pujian dari Epsilon setiap pagi ketika Epsilon menyeduhkan teh untuknya. Dan benar saja, kata-kata pujian Epsilon pun tidak berhenti, bahkan membuat Sid menjadi bingung untuk menanggapinya. Lalu Sid pun memotong pujian dari Epsilon karena memang radar atomnya telah menemukan sesuatu yang janggal. Kemudian mereka pun sampai di sebuah tembok yang cukup besar dalam medan perang itu. Di sini Epsilon pun bertanya, apakah ada sebuah pintu rahasia di balik tembok ini? Mendengar hal itu, Sid pun menjawab iya. Tapi dalam hatinya, Sid memang tahu ada sebuah pintu rahasia di sini. Tapi, ia tidak tahu cara membukanya. Dan di sini Sid mulai berpikir untuk membelah temboknya saja. Namun, Epsilon pun langsung berkata bahwa ia menemukan sebuah cara untuk membuka pintunya. Di sini Epsilon juga menjelaskan bahwa pintu rahasia ini telah dihaluskan dengan sebuah artefak, sehingga membuatnya tidak terlihat. Lalu Epsilon pun mengeluarkan sebuah batu bata dari tembok itu, dan terlihat sebuah lambang sihir yang cukup unik di dalamnya. Kemudian, Epsilon pun menyuntikkan sebuah sihir ke dalamnya. Epsilon juga menaikkan sebuah mantra, Sezamu u Burutowa. Dan tiba-tiba saja, pintu itu pun terbuka. Dan dengan santainya Epsilon pun berkata, jika hanya Seven Shadow saja yang menyelidiki tempat ini, maka pastinya kami akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menemukan pintu rahasia ini. Tapi karena ada Sid di sini, jadi pekerjaan ini pun menjadi lebih cepat. Mendengar kata-kata pujian itu membuat Sid merasa aneh, karena memang ia sendiri tidak tahu cara membuka pintu rahasia itu. Lalu mereka berdua pun memasuki pintu rahasia itu. Sid dan Epsilon pun memasuki pintu rahasia itu. Lalu mereka langsung diperhadapkan dengan ruangan fantasi yang penuh dengan energi sihir padat. Tak hanya itu, dalam ruangan tersebut juga terdapat banyak sekali huruf-huruf kuno dan sebuah altar yang terletak di tengah ruangan. Di sini Sid pun tidak menyangka bahwa ia menemukan tempat seperti ini, karena memang pada awalnya ia hanya iseng-iseng saja melakukan investigasi dalam medan pertempuran ini. Di sini, Epsilon pun meminta tuannya untuk berhati-hati karena memang tempat ini masih asing bagi mereka. Namun karena ingin terlihat keren di hadapan anak buahnya itu, jadi di sini Sid pun berpura-pura bahwa ia telah mengetahui tentang tempat asing ini. Sid juga mengatakan bahwa tempat ini terhubung dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Epsilon pun hanya bisa menerka-nerka tentang perkataan ngasal dari tuannya itu. Namun setelah beberapa saat, sebuah energi sihir hitam padat pun berkumpul di hadapan mereka. Energi sihir hitam itu bertambah banyak dan terlihat ingin meledak. Jadi di sini, Sid pun berinisiatif untuk berdiri di depan Epsilon untuk melindunginya. Lalu, ia juga membuat sebuah barrier untuk melindungi mereka dari efek ledakan tersebut. Dalam ledakan itu, muncullah wanita cantik yang memiliki rambut perak, juga mata merah. Wanita itu juga dirantai seakan-akan ia telah disegel dalam tempat itu. Tak hanya itu, di sini Sid juga merasa bahwa wanita itu telah diambil alih kesadarannya oleh energi sihir di sini. Namun tiba-tiba saja, Epsilon pun berkata bahwa wanita itu adalah Freya, sang pahlawan manusia dari masa lalu. Di sini, Sid yang tidak tahu mengenai hal itu pun langsung mengimprovisasi dirinya untuk mengikuti Epsilon. Di sini Sid juga berpura-pura sok tahu kalau Freya akan datang untuk menghadang mereka. Lalu, Sid juga mendekati Freya dan tentu saja Freya langsung menyerangnya dan hampir mencekik Sid di sana. Namun, karena ada rantai yang mengikat Freya,
jadi Freya tidak bisa menjangkau Sid. Di sini Sid pun berkata, "Apakah kau jatuh dalam kegelapan, wahai pahlawan manusia?" Lalu Sid pun memotong rantai dari Freya dan membebaskannya. Namun di sini, karena Freya sudah jatuh dalam kegelapan, jadi ia pun langsung menyerang Sid dengan pedang sihir miliknya. Melihat sayatan pedang dari Freya yang melayang ke arahnya, Sid pun langsung membuat langkah untuk menghindar, lalu memposisikan dirinya di belakang tubuh Freya, seraya menodongkan pedangnya ke arah leher Freya. Di sini, Sid pun membisikkan kata-kata kepada Freya, bahwa apakah Freya tidak punya hal lain untuk dilakukan? Apakah Freya berniat untuk mati di sini? Mendengar hal itu, Freya pun sedikit mendapatkan kesadarannya kembali, dan sempat berkata "aku". Tapi, ia pun tidak menyelesaikan kata-katanya, lalu menghilang bersama energi sihir hitam yang mengekangnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.